Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Statistika Ekonomi dan Bisnis. Topik kali ini adalah tentang penyajian data. Mari kita mulai. Topik penyajian data meliputi dua bentuk, yaitu tabel dan berbagai chart. Mari kita lihat yang pertama, tabel atau tabel frekuensi. Konsep apa yang bisa kita tanamkan manakala kita mendengar kata tabel frekuensi? Ya, itu adalah sajian data ke dalam minimal 2 kolom dengan beberapa baris. Jumlah barisnya sebaiknya berkisar antara 5 sampai dengan 20 baris. Dari kolom-kolomnya, maka kolom pertama adalah nilai variabelnya, sedangkan kolom kedua adalah frekuensi dari masing-masing nilai-nilai variabel tadi. Kemudian pada tabel perlu ada judul yang menunjukkan nama variabel yang ditabelkan, sehingga kita akan melihat misalnya tabel frekuensi jumlah jam belajar bila yang ditampilkan adalah variabel jumlah jam belajar. Selanjutnya, baris-baris yang ada itu mendaftar seluruh kemungkinan nilai variabelnya atau bersifat collectively exhaustive. Itu tadi berlaku untuk tabel apapun, baik variabel kategorikal maupun variabel numerikal. Selanjutnya, pada tabel variabel numerikal ada tambahan catatan. Pertama, nilai-nilai variabelnya dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang bersifat mutual eksklusif. Artinya setiap kelompok atau kelas tidak ada irisannya. Ini mutlak seperti halnya collectively exhaustive tadi. Kelas-kelas yang beririsan akan menimbulkan kekacauan dalam menempatkan nilai variabel yang kebetulan ada di dalam irisan kelas. Selanjutnya adalah lebar kelas, yang cara menghitungnya adalah dengan mengukur jarak antar batas bawah dua kelas yang berurutan. Lantas, kelas-kelas sebaiknya dibuat seragam agar tidak menimbulkan kerepotan dalam menyusun histogram. Dan yang terakhir adalah bahwa titik tengah kelas ketika bertindak sebagai wakil kelas dalam rangka penghitungan rata-rata hitung ketika data sudah terlanjur terkelompok, dinyatakan sebagai pertengahan jarak dari lebarnya kelas. Bila lebar kelasnya dari 30 sampai dengan 38, maka titik tengah kelasnya adalah 34. Baiklah, sekarang kita akan pindah ke sajian berikutnya. Charts. Pembahasan kita untuk charts ini dibatasi hanya untuk satu variabel saja. Dan itu adalah juga dibatasi hanya yang paling sering digunakan serta merupakan kelanjutan dari tabel frekuensi yang sudah dihasilkan. Artinya bahwa sajian berikut ini akan merupakan sajian ringkasan data yang merupakan kembaran dari tabel frekuensi. Kita bahas yang pertama, charts untuk variabel kategorikal. Charts pertama adalah pie chart. Sesuai namanya, sajian ini memindahkan baris-baris tabel frekuensi relatif ke dalam
bulatan kue pie. Jadi setiap potongan kue pie merupakan porsi relatif dari nilai-nilai variabelnya. Bila kita meminta Excel untuk membuatkan pie charts, maka Excel akan menyusun potongan kue itu mulai dari pukul 12 ke arah jarum jam. Pada pie chart contoh kita ini, untuk nilai X adalah X1, yang berarti pada tabel posisinya adalah teratas, dengan porsi sebesar 43/108 atau mendekati 40%, ditempatkan pada potongan pertama dari pukul 12, yaitu berwarna biru. Dengan melihat gambar ini, kita relatif cepat memahami bahwa porsi kue pertama adalah sedikit di bawah 50%. Kita juga dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa dua terakhir dari nilai-nilai X-nya hanya sedikit di atas 1/4 bagian. Chart berikutnya adalah bar chart. Sesuai dengan namanya, chart ini menggunakan balok-balok untuk menunjukkan perbandingan frekuensi antar nilai variabel. Perbandingan ditunjukkan oleh perbandingan tinggi balok. Excel secara otomatis akan menempatkan frekuensi paling atas dari tabel frekuensi sebagai balok paling kiri. Selanjutnya ada variasi cara menyajikan bar chart, yaitu bahwa balok-baloknya menjulur dari sumbu tegak ke kanan, dimulai dengan balok paling bawah sebagai nilai variabel pertama pada tabel frekuensi. Baiklah, kita akan melihat sajian berikutnya. Charts untuk variabel numerikal. Yang akan kita bahas adalah pertama histogram. Histogram merupakan balok-balok yang berdiri berjajar rapat di atas sumbu mendatar yang merupakan sumbu nilai-nilai variabelnya. Berdiri rapatnya karena lebar balok-balok tersebut mencerminkan interval-interval kelasnya yang bersambungan tanpa celah. Harap diperhatikan bahwa perbandingan frekuensi dari tabelnya akan dicerminkan oleh perbandingan luas balok, bukan tinggi balok. Itu sebabnya pada pembahasan tabel frekuensi terdahulu disebutkan bahwa interval-interval kelas sebaiknya seragam. Pada interval yang sama, maka perbandingan luas dapat diwakili oleh perbandingan tinggi, sehingga kita masih dapat dengan mudah melihat perbandingan frekuensi antar kelas berdasarkan tinggi-tinggi balok. Chart selanjutnya adalah poligon dan ogive. Mari kita lihat poligon. Poligon dihasilkan dari histogram, yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan pertengahan dari puncak-puncak pertengahan histogram. Agar gambarnya lebih cantik, yaitu mulai dari sumbu datar dan berakhir di sumbu datar, maka dibuatlah kelas imajiner sebelum kelas pertama dan sesudah kelas terakhir dengan frekuensi 0, sehingga pertengahan puncaknya ada di sumbu datar itu sendiri. Maka dengan menghubungkan titik di sumbu datar itu, keseluruhan garis patah itu akan mulai dan berakhir
di sumbu datar. Selanjutnya, bila kotak-kotak histogram itu disembunyikan, maka kita akan menyaksikan hanya poligonnya saja seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan sajian hasil peringkasan data yang lain. OGIF. OGIF merupakan poligon dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Seperti sajian sebelumnya, sumbu datar adalah nilai-nilai variabelnya dan sumbu tegak adalah frekuensi kumulatifnya. Konsisten dengan tabelnya, garis lurus patah-patahnya dibuat dengan menghubungkan titik-titik koordinat batas atas kelas dan frekuensi kumulatifnya. Jadi, titik awal dari kurva bermula dengan 20,0 karena tidak ada mahasiswa yang jumlah jam belajarnya kurang dari 20 jam. Titik berikutnya adalah 30,21 yang artinya bahwa jumlah mahasiswa yang jam belajarnya kurang dari 30 jam per pekan adalah 21 orang. Dan seterusnya hingga yang terakhir, titik koordinatnya adalah 70,112. Demikianlah pemaparan tentang penyajian ringkasan data. Sebelum mengakhirinya, saya sampaikan 4 tautan yang ringkas namun jelas menyampaikan tabel dan charts yang dapat memperkaya pengetahuan Anda tentang materi tersebut. Demikianlah pemaparan untuk sub CPMK 2 dari Statistika Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.